Dosis dari vitamin A itu menggunakan satuannya IU. Jadi semakin tinggi usianya, semakin besar juga kebutuhannya. Nah, penyebab dari KFA ini karena tadi vitamin A ini bersifatnya esensial, artinya harus dipenuhi dari makanan. Tentu penyebab utamanya itu adalah kekurangan asupan dari vitamin A. Juga bisa kejadian pada pasien-pasien yang punya gangguan di liver, hepatitis gitu ya, kanker liver atau kanker hati. Banyak pasien yang bermasalah di liver atau di hati menyebabkan pasien itu kekurangan vitamin A. Nah, ini adalah tanda gejalanya. Biasanya pasien itu awal-awal akan mengalami kelainan kulit ya. Jadi pasiennya itu seperti kalian kalau di tengah hari bolong gitu ya, tidak menggunakan hand body lotion misalnya, itu akan tampak kering dan bersisik. Nah, seperti itu tanda gejalanya. Lalu gejala klinisnya biasanya timbul berkaitan dengan gangguan penglihatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah juga terjadi pada pasien dengan ISPA. ISPA apa? Infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan atas ya. Jadi pasiennya yang sesek, batuk, nah itu biasanya juga terjadi akibat kekurangan vitamin A. Nah, ini dibedakan ya, biasanya kalau di Posyandu itu satuannya menggunakan satuan internasional atau SI, sama ya, menggunakannya 6 sampai 11 bulan pakai warna biru, kapsul biru, sedangkan lebih dari 1 tahun menggunakan kapsul merah. Nah, karena ingin cakupan dari vitamin A ini semakin lebih besar gitu ya, tidak cukup hanya pemberian kapsul vitamin A, tapi juga dilakukan fortifikasi. Fortifikasi itu adalah penambahan zat gizi tertentu terhadap suatu bahan makanan, terutama bahan makanan yang banyak dikonsumsi. Nah, kalau di vitamin A yang difortifikasi mana kira-kira? Minyak, Bu. Betul ya, berkaitan dengan minyak. Kenapa diberikannya pada minyak? Karena sifat dari vitamin A yang larut lemak gitu ya. Jadi vitamin A yang larut lemak ini maka banyak diberikan fortifikasi di minyak, margarin gitu ya, butter, itu biasanya ditambahkan dengan vitamin A. Nah, selanjutnya adalah GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Atau kalau di jurnal internasional biasanya disebutnya IDD. Ya. Nah, Ibu, ini punten IDD. slide-nya gak berpindah. Oh, slide-nya nggak berpindah. Sampai mana tadi? Sudah berpindah? Sudah berpindah Sudah, belum? Sudah, Oh, Ibu. berarti Sudah, slide Ibu. nggak bisa di slideshow sepertinya. Kalau tidak di slideshow kelihatan? Kelihatan, Ibu. Di slideshow ya. Nah, ini ya. GAKI atau IDD, Iodine Deficiency Disorder ya. Kalau kalian lihat ada penampakan yang lehernya bengkak gitu ya, dan anaknya cenderung kecil, nah itu biasanya tanda seorang itu mengalami GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Yang perlu diperhatikan, yodium ini banyak terdapat di tanah. Ya, sekali lagi. Jadi jangan salah. Garam itu adalah hasil fortifikasi. Artinya sebetulnya garam itu mengandung yodium atau tidak? Sebelum dilakukan fortifikasi, garam mengandung yodium atau tidak? Tidak, Bu. Nah, berarti lakukan fortifikasi, penambahan yodium. Awalnya yodium ini akan banyak terserap oleh tanaman, tanaman yang tumbuh di tanah ya, karena banyak terdapat di tanah. Nah, karena banyaknya pengkikisan ya, belum lagi perubahan dari
tanah menjadi perumahan gitu ya, sehingga menyebabkan kondisi si yodium ini semakin menipis, kurang. Maka dilakukanlah kebijakan pemerintah melakukan fortifikasi garam, di mana garam itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, permasalahannya yodium ini itu rentan sekali berkaitan dengan penyerapannya. Penyerapan yodium biasanya banyak terganggu oleh hal-hal seperti pestisida. Mungkin kalian akan aneh, emang siapa ya makan pestisida? Gitu. Tapi pestisida itu masih banyak menempel terhadap bahan makanan yang mungkin kita makan sebetulnya. Sayur-sayuran yang tidak dicuci dengan bersih gitu ya. Maka kejadian gaki ini banyak terjadi pada daerah-daerah yang merupakan daerah pertanian, di mana penggunaan pestisidanya yang sangat tinggi. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, yodium ini adalah mineral esensial, artinya yang harus didapat dari luar, yang didapat dari asupan makanan. Nah, itu ya. Sumber utamanya adalah di tanah yang tadi saya bilang dan juga di air. Nah, kegunaan dari yodium ini berkaitan dengan pertumbuhan dan juga perkembangan, terutama perkembangan dari otak. Jadi kalau ada retardasi mental, ini bisa jadi karena si ibunya pada saat hamil itu kekurangan yodium. Nih. Nah, seharusnya sumber dari yodium itu banyak terdapat di tadi sayuran, buah-buahan yang memang dia tumbuh di tanah gitu ya. Dia menyerap yodium yang ada di tanah, ya. Biasanya yodium itu lebih banyak di permukaan tanahnya. Nah, karena misalnya banjir, karena ada berkaitan dari pengikisan tanah, sehingga kondisi tanah di Indonesia ini semakin berkurang kandungan yodiumnya. Tadi ya karena hujan, lalu dia ikut aliran air, nah sehingga selain di tanah, ada juga di air yodium tersebut. Nah, kreatin ini yang tubuhnya kecil, bukan stunting, tapi seperti kelainan pertumbuhan gitu ya. Kalau sebut nama yang mungkin kalian pernah lihat ucok baba? Atau boleh nanti searching gitu ya. Jadi tubuhnya kecil kreatin gitu ya. Dan gondok. Sebelum ke sini, belum terjadinya kreatin dan gondok, sebetulnya sudah terjadi perubahan gangguan. Gangguannya apa? Intelektual, mental ya. Lalu perubahan-perubahan berkaitan motorik, belum lagi berkaitan dengan psikomotorik gitu ya. Itu pasti sudah mengalami keterlambatan atau hambatan, gangguan sebelum terjadinya kreatin dan juga gondok. Lalu berkaitan apa sih fungsinya dari yodium ini? Jadi yodium ini adalah merupakan mineral yang berfungsi berkaitan dengan stimulating hormon. Jadi adalah hormon tiroid yang ada di leher gitu ya. Jadi kalau semakin kadar yodiumnya semakin rendah, hormon tiroidnya akan semakin membesar. Buat apa dia membesar? Dia berusaha menangkap yodium yang semakin sedikit. Ya. Karena yodiumnya semakin sedikit, dia harus berupaya tubuh ini beradaptasi supaya mendapatkan kadar yodium yang minimalis tersebut. Dengan cara apa? Dengan memperbesar. Ketika hormonnya kelenjarnya itu memperbesar, harapannya bisa menangkap si yodium yang sedikit tersebut. Nah, karena masukan yodiumnya minimalis atau kurang ya, otomatis si hormon tiroidnya akan semakin membesar menyebabkan gondok ya. Kalau kita lihat ini bukan gondongan ya, gondongan itu biasanya infeksius. Tapi kalau ini itu bersifatnya irreversible ya. Jadi bisa jadi tidak diobati atau mengalami hipotiroid. Nah, ini ya contohnya. Anaknya akan mengalami kreatin ya, kecil. Nah, dampak dari gaki
tentu adalah perubahan dari sistem otak, belum lagi berkaitan dengan gangguan pertumbuhan, tapi juga berkaitan dengan perubahan gangguan dari mentalnya. Nah, ini keparahan ya. Prevalensinya disebut tinggi jika di satu daerah itu penemuan dari orang yang mengalami gakinya itu 5-20%. Tapi sudah dalam tanda parah gitu ya, severe, jika ditemukan penderita gakinya 30% dari masyarakat. Kalau ini adalah kandungan yodium dalam urin. Ini bedanya. Kalau ini prevalensi, kalau ini adalah kandungan yodium dalam urin. Ini angka kecukupan ya per hari. Ini kita masuk ke anemia defisiensi besi. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kita masuk ke anemia defisiensi besi. Tentu anemia itu bukan hanya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Banyak kejadian anemia juga berkaitan dengan genetik, bisa juga kekurangan asam folat, bisa juga kekurangan vitamin C, bisa juga karena kekurangan protein atau KEP, gitu juga bisa. Tapi yang fokus dibahas di sini adalah anemia berkaitan dengan defisiensi zat besi. Nah, biasanya umumnya terjadi pada wanita. Kenapa? Karena wanita itu mengalami menstruasi ya. Ketika dia mengalami menstruasi akan ada terjadi pendarahan gitu ya, keluarnya darah sehingga rentan sekali ketika asupan dari zat besinya itu menurun. Disebut anemia jika kadar Hb atau hemoglobin di dalam sel darahnya itu kurang memadai. Sel darah apa nih berarti? Hb adanya di sel darah apa? Sel darah merah, Ibu. Ya, dari di eritrositnya ya. Jadi berkaitan dengan eritrositnya ada jumlah kandungan Hb-nya menurun. Ya. Nah, ini adalah besi ini adalah salah satu mikronutrien yang penting pada tiap sel yang sebagian besar berada di dalam darah, yaitu Hb 65%, lalu di dalam hati 30%, sel otot 3,5%, lalu dalam bentuk enzim dan juga dalam bentuk transferin. Artinya, pada pasien-pasien dengan gangguan biasanya ginjal, gangguan hati, itu rentan sekali mengalami anemia. Jadi bukan hanya berkaitan dengan asupan, tapi jika organ, sekali lagi, organ yang berperan dalam pembentukan Hb itu bermasalah, otomatis orangnya juga mengalami anemia. Zat besi biasanya selain diperoleh dari makanan yang kita asup, biasanya ada tambahan melalui suplemen gitu ya. Nah, yang didapat dari makanan maupun dari suplemen itu akan disimpan di dalam hati. Dikirim ke sel darah merah SDM ini melalui sumsum tulang belakang. Dalam darah bertahan 3-4 bulan. Nah, makanya kalau kalian nanti mengenal HbA1c, hemoglobin A1c, itu adalah hemoglobin yang biasanya menjadi parameter dengan gula darah pasien diabetes mellitus, ya HbA1c itu, dia akan menerangkan atau angkanya dapat menjelaskan 3 bulan terakhir gula darah pasien itu seperti apa. Terkontrolkah, tidak terkontrolkah? Kenapa dia bisa mengetahui 3 bulan ke belakang? Karena umur dari sel darah merah itu adalah 3 bulan, gitu ya. Jadi karena umurnya 3 bulan, sehingga dia bisa melihat 3 bulan ke belakang itu gula darah pasien itu terkontrol atau tidak. Nah, namanya HbA1c. Nah, ini ya, disebut defisien atau disebut anemia defisiensi zat besi itu kenapa? Jika jumlah eritrositnya yang kurang, kadar Hb-nya yang rendah, belum lagi hematokritnya yang rendah, MCV-nya kurang
MCH dan MCHC-nya kurang, dan juga RDW-nya kurang lebih dari 15%. Upaya penanggulangannya, biasanya tentu adalah konsumsi makanan yang tinggi zat besi. Biasanya yang dipilih sumber dari hewani apa nabati? Hewani, Bu. Kenapa? Hewani. Karena apa? Kenapa hewani ini lebih banyak dipilih dibandingkan nabati? Alasannya kenapa? Kalau yang dari hewani, hem atau non-hem? Hem, Bu. Ya, lebih mudah diserap ya, karena jenisnya adalah hem. Kalau yang nabati biasanya non-hem. Sehingga biasanya produk-produk makanan ya, produk makanan yang kakak kelas kalian bikin menjadi tugas akhir, biasanya penggabungan antara jenis hem dan non-hem. Supaya apa? Supaya penyerapannya lebih baik. Nah ini ya, intervensi non-pangan tentu suplementasi ya. Biasanya diberikan kepada remaja putri. Remaja putri biasanya konsumsi tablet tambah darahnya berapa kali sehari? Kan banyak nih kalian nih remaja putri nih. Konsumsinya yang diberikan waktu di sekolah berapa kali sehari? Ayo. Seminggu sekali, Bu. Iya, biasanya dikonsumsinya hanya seminggu sekali ya. Itu juga banyak yang nggak dikonsumsi karena mual, bau besi, ada kali ya. Padahal itu sangat bermanfaat. Nah, ini adalah makanan-makanan yang kaya akan Fe. Pencegahannya kita bagi menjadi yang jangka panjang, jangka pendek, dan juga kerja multisektoral. Yang jangka panjang tentu dengan promosi ya. KIE apa kepanjangannya? Promosi dengan KIE, apa kepanjangan KIE? Yo. KIE gizi apa kepanjangannya? Apa? Komunikasi, informasi, dan edukasi, Bu. Ya, jadi diberikan komunikasi, diberikan informasi, dan lalu diberikan edukasi. Yang tentu berorientasi pada perubahan makan dan juga perilakunya. Artinya kalau udah makan makanan yang mengandung zat besi yang tinggi, misalnya dari daging, dari bayam gitu ya, jangan minumnya sumber tanin. Misalnya tanin itu bukan hanya terjadi di teh ya, juga banyak ada di coklat, kopi ya. Jadi hati-hati pada saat konsumsinya. Lalu suplementasi tablet besi, lalu juga kerjanya multisektoral. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai dari praktikum di Kamis ini. Karena praktikum Kamis ini online ya, tidak harus datang sesuai dengan kebijakan yang di-share di UNIF. Jadi saya akan menjelaskan hari ini. Ada pertanyaan? Kita masuk ke praktikum ya. Untuk praktikum yang ini kalian menyusun 2 menu ya. Menu makanan berat dan menu makan ringan gitu ya. Sekarang saya tanya, menu makanan berat itu persentase dari 100%-nya per hari gimana sih? Kalau makan pagi menyumbang berapa persen? Kalau makan pagi 20 menyumbangnya berapa? sampai 25, Bu. Biasanya makan pagi itu akan sampai 15 sampai dengan 20%. Gitu ya. Nah, makan siang biasanya 20 sampai 25%. Makan siang ini sama dengan makan malam. Nah, snack bisa 10 sampai 15%.
Ya, 10-15%. Untuk tugas sekarang, saya akan membuat makan pagi itu 20%, makan siang dan makan malam masing-masing 25%, jadi total 50% ya. Dan snack atau selingan itu 15% dikali 2 kali selingan. Jadi total berapa persen? Total berapa persen? 100 Ibu. Totalnya adalah 100%. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Bisa Ibu. Nah, nanti kelompok 1, kalian kan dibagi satu kelas itu dibagi 6 kelompok ya. Kelompok 1 mengerjakan pasien KFA, kekurangan vitamin A. Kelompok 2, 3, 4, ya, 3 kelompok mengerjakannya, anemia defisiensi besi. Lalu kelompok 5 dan 6 untuk mengerjakan pasien gangguan akibat kekurangan iodium. Sampai sini nyambung? Baik. Makanan berat kalian susun, maksimum penyajian atau sekali makannya, dia mengandung 650 kalori. Plus minus 10%. Artinya minimal berapa dapatnya? 90 Ibu. 90. Dapatnya berapa? Plus minus 10%. 650 kalori. Minimal 585 Ibu. Betul, Vigo ya. Minimal 585 kalori. Maksimumnya berapa Vigo? 715 Ibu. Betul, 715 kalori. Tidak boleh lebih dari 715. Jika lebih dari 715, ubah perencanaan menunya. Nyambung sampai sini? Paham Bu. Protein diberikan 15%, lemak 25%. Karbohidrat berarti berapa persen? Karbohidratnya berarti berapa persen? Tadi protein 15. 60 Bu. Karbohidrat 60%. Begitupun pada snack ya. Sekali lagi tidak boleh puding dan tidak boleh jus. Ya. Tidak boleh jus, tidak boleh puding dan tidak boleh salad. Jadi harus menggunakan menu-menu. Saya sih pinginnya yang tradisional ya. Kalian membuat perencanaan menu yang tradisional. Sampai sini nyambung? Nyambung? Nyambung Oke. Bu. Lalu lampirkan perhitungan, resep masakan. Nah, kalian melaporkan berkaitan dengan asesmen, diagnosis, dan intervensi rencana MONEF. Bu, kan nggak ada kasusnya. Betul, jadi tidak perlu pakai kasus, tapi kalian harus menyusun asesmen apa saja yang harus dilakukan pada pasien KFA, A, B, C, D, E-nya itu apa yang harus diperhatikan, lalu diagnosis gizi apa sih yang ditegakkan pada pasien anemia, gitu ya. Lalu intervensi seperti apa yang biasanya ditegakkan pada pasien anemia dan juga tujuan, syarat diet dan segala macamnya, dan apa yang biasanya kita monef pada pasien tersebut. Nyambung? Nyambung? Terus kasusnya dari mana? Tadi saya udah ngomong ya, kasusnya perlu kasus apa tidak? Tidak Ibu. Ya, jadi hanya membahas pada pasien ini
Apa yang harus dilakukan assessment, diagnosis, intervensi, dan rencana MONEF secara teoritis. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Belum paham Bu, boleh diulangi. Jadi pada proses assessment, data apa saja yang harus kita penuhi pada pasien KFA, pasien anemia, pasien dari GAKI, misalnya nilai biokimia apa yang harus diperhatikan, gitu ya. Lalu pasiennya biasanya keluhannya apa saja pada saat punya penyakit ini, ya. Lalu pasiennya yang perlu diperhatikan makanannya apa saja, itu pada proses assessment. Pada penyakit ini biasanya akan didiagnosa gizinya tuh apa aja sih? Nggak usah ditulis problemnya saja. Biasanya problem apa saja yang ditegakkan pada penyakit-penyakit ini, ya. Lalu intervensinya, intervensi apa, biasanya tujuan dietnya seperti apa, syarat seperti apa, gitu ya. Dan juga adalah ini, perhitungan dari menu makanan yang kalian buat. Begitupun apa yang di MONEF. Sampai sini bisa dipahami? Nanti bentuknya adalah seperti ini. Di sini hasil dari makanannya kalian itu dapatnya berapa, energinya berapa, proteinnya berapa, lemak berapa. Nah, kalau di sini harus ada zat gizi mikro yang berkaitan dengan penyakitnya. Ini berarti pasien apa nih? KFA, GAKI, atau anemia? KVA. KFA ya. Jadi kalau pasiennya pada kelompok 3 misalnya, kelompok 3 di sininya diganti apa? FE Ibu. FE, betul. Kelompok 6 ininya diganti dengan apa? Yodium. Ya, kelompok 6 akan diganti menjadi yodium. Sampai sini bisa dipahami? Nah, persen kecukupannya ini, berarti kalau ini kan makanan utama misalnya ya, ini makanan utama, persen kecukupannya berarti harusnya berapa persen kalau misalnya kalian mau bikin makan pagi, sarapan. Berarti persen kecukupannya harusnya berapa persen? 20, Ibu. Artinya, kalau misalnya di sininya kalian mau bikinnya makannya pagi, di sini kecukupannya tetap harus 100%. Jangan kalian ngitung 20%, 25%, artinya nanti akan semakin dikit. Paham sampai sini? Itu saya ngejebak aja pertanyaannya. Jadi kecukupannya di sini harus 100%. Kalian menyusun di sininya kebutuhan asupannya harus disusun. Tadi kalau steak berapa kalori? 250 ya. Proteinnya jadi nanti dihitung 15% berapa, lemak 25% berapa, karbohidratnya berapa, vitamin A-nya berapa. Nanti saya tampilkan template-nya ya. Nah, selain itu, setelah kalian bikin, kalian juga harus merekap kebutuhan. Kenapa? Karena ini yang akan dimasak. Ya, ini akan kalian masak. Rekap kebutuhan BHP-nya. Ketika masak, kalian kan nggak mungkin bikin satu porsi aja ya. Jadi makanan utama dibikin 2 porsi, makanan selingan dibikin 3 porsi. Budget kelompok, sekali lagi, budget per kelompok itu adalah 300.000. Kalian akan diberikan template di Excel. Satu kelompok boleh menambahkan bahan makanan maksimal 2 makanan. Artinya jika misalnya di Excel-nya tidak ada manggah gitu ya, padahal kelompok kamu membutuhkan manggah, boleh kalian tambahkan, tapi maksimum 2
kolom atau 2 jenis bahan makanan saja yang boleh ditambahkan per kelompok. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Nah, dan juga direkap berkaitan dengan diet cair yang kemarin kalian buat. Bu, apakah diet cair pakai budget? Tidak. Diet cair hanya di satu porsi saja. Ya, 1 kali penyajian. Ya, 1 kali penyajian. Dan akan dikirim dalam bentuk Excel. Jadi, nanti hari Kamis dikumpulkan ada 2 tugas, yaitu apa aja? Excel untuk rekapan BHP. Bu, ini rekapan BHP yang mana maksudnya? Yang sesuai dengan ini. Yang sesuai dengan menu yang kalian buat, yang 2 resep masakan ini. 2 resep masakan ini yang kalian susun, kalian rekap kebutuhan BHP-nya berapa dalam bentuk Excel, dan nanti itu yang akan dipesankan ke vendor. Oke, ada pertanyaan sebelum saya absensi? Ibu mau tanya, Boleh. kalau yang di Excel BHP-nya itu sama bahan diet cairnya juga nggak, Bu? Betul. Nanti ada 2 sheet ya, tidak dijadikan 1 sheet ya, Vigo. Baik, Ibu. Terima kasih. Sebelum saya absen, saya mau minta diulang dong, Nijar, boleh diulang. Apa yang dilakukan untuk praktikum di hari Kamis? Ada Nijar? Yang buat praktikum hari Kamis ya, Ibu. Betul. Yang praktikum di hari Kamis itu yang